Halo, selamat sore semuanya. Kali ini grup saya yang berisi Christian, Marley, Marvel, Jason, Nancy, dan Bagus akan jelaskan hukum-hukum di Indonesia. Oke, langsung saja. Kalau kita bicara tentang hukum di Indonesia, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa hukum itu bukan cuma aturan yang tertulis yang mengikat, tapi juga ada fondasi kehidupan berbangsa. Hukum dibuat agar masyarakat bisa hidup tertib, aman, dan adil. Semua tindakan baik dari rakyat biasa maupun pejabat negara harus tunduk kepada hukum. Di Indonesia, dasar hukum kita bersumber dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Jadi, hukum itu sebenarnya bukan sekadar larangan, tapi panduan supaya semua orang diperlakukan sama di mata negara. Terima kasih. Nah, kalau aku menambahkan ya, hukum di Indonesia punya banyak cabang, tapi dua yang utama itu adalah hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan juga warga negara, contohnya hukum pidana dan juga hukum tata negara. Sementara hukum privat mengatur hubungan antara individu, seperti masalah warisan, perjanjian, atau bisnis. Tapi nggak tahu perbedaan ini karena cara penegakannya juga beda. Kalau pidana, pelanggar bisa dihukum oleh negara lewat pengadilan umum. Tapi kalau perdata, biasanya penyelesaiannya dilakukan antar pihak atau lewat pengadilan perdata. Halo, nama saya Marley dan hari ini saya tertarik ngobrol tentang sumber hukum di Indonesia. Ada 3 sumber utama yang digunakan: hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Nah, hukum adat banyak berkembang di daerah-daerah dan biasanya bersifat tidak tertulis. Tapi, secara diakui sama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hukum agama contohnya hukum Islam dalam urusan perkawinan dan warisan. Sedangkan hukum nasional ada hasil dari peraturan yang dibuat pemerintah dan disahkan oleh lembaga legislatif. Ketiga sumber hukum ini saling melengkapi, menunjukkan kalau Indonesia itu punya sistem hukum yang beragam dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Dari sisi struktur lembaga hukumnya, Indonesia juga sudah punya sistem yang jelas. Ada pengadilan negeri di tingkat pertama, lalu pengadilan tinggi, dan di puncaknya ada Mahkamah Agung. Selain itu ada juga Mahkamah Konstitusi yang tugasnya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ini penting buat menjaga supaya tidak ada undang-undang yang melanggar prinsip dasar negara. Semua lembaga itu bekerja berdasarkan prinsip independensi peradilan. Artinya hakim harus memutus perkara secara adil tanpa pengaruh pihak manapun. Ini yang bikin sistem hukum kita bisa tetap berjalan meski tantangan di masyarakat terus berubah. Kalau dilihat dari tujuannya, hukum di Indonesia dirancang untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak setiap warga negara. Misalnya, hukum pidana berfungsi mencegah dan menghukum kejahatan agar masyarakat merasa aman. Tapi di sisi lain, hukum juga mengatur hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti lalu lintas, lingkungan, dan perdagangan. Jadi sebenarnya kita berinteraksi dengan hukum setiap hari tanpa sadar. Karena itu penting banget buat memahami aturan dasar supaya kita bisa hidup dengan tenang dan nggak melanggar hukum tanpa tahu. Aku ingin menekankan bahwa taruh hukum itu bukan cuma soal takut dihukum, tapi soal tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau semua orang patuh hukum, maka kehidupan masyarakat berjalan lebih tertib dan adil. Bayangkan kalau orang seenaknya melanggar peraturan lalu lintas, transaksi tidak jujur atau menyebar hoaks tanpa pikir panjang, masyarakat pasti kacau. Makanya mulai dari diri sendiri dulu buat jadi warga negara yang sadar hukum. Kalau semua orang sadar akan hak dan kewajibannya, cita-cita kita untuk jadi negara hukum yang adil bisa benar-benar terwujud.